Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni faman amin. Masih seputar Maulid. Kenapa Raja Mudhaffar atau Abu Said Suhaibul Irbil mengadakan resepsi Maulid besar-besaran sampai menghabiskan modal yang sangat banyak? Sebagian riwayat mengatakan salah satu orang yang menghadirinya menghitung kepala kambing sampai 5.000, 10.000 ayam jago, 100.000 susu mentega, 30.000 piring yang ada manisannya, dan yang diundang ulama-ulama yang terkenal baik ulama fikih maupun sufi. Kenapa demikian? Karena Raja Abu Said Suhaibul Irbil itu merupakan orang yang alim, pemberani, pahlawan, akal sempurna, dan tahu khasiat daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua andai kata tahu khasiat yang terkandung di dalam resepsi Maulid Nabi, pasti kita akan mengikuti juga. Saya beberapa kali membuktikannya tentang khasiat daripada resepsi Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu sangat mujarab. Misalnya kita ingin punya cita-cita apa, misalnya kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara-cara yang khusus, maka apa yang kita cita-citakan itu terjadi. Banyak ulama-ulama yang mengetahui daripada khasiat itu, dan memang seharusnya kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pernah ada hikayat begini. Annahu kana fi zamani Amin Mu'minin Harun ar-Rasyid syabun fil Basrah musrifun ala nafsihi wa kana ahlul baladi yanduruna ilaihi bi aini tahqir li ajli af'alihi al-habisati. Ghairu annahu kana idza ghadama syurabil awal ghasala siyabahu wa ta'tara wa tajammala wa amala walimatan wasaqra'a fiha maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dam ala hadzal hali zamanan tawilan. Thumma lamma mata sami ahlul biladi hatifan yaqul uhduru ya ahlal Basrah washhadu janazata waliyin min awliyaillah fa innahu azizun indi fa ahdara ahlul biladi janazatahu wa dafanuhu farauhu min fil manam wa huwa yarfuru fi hulali min sudin wa istabrakin fa qila lahu bima nilta hadhil fadilah qala bi ta'dimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Amir Mu'minin Harun ar-Rasyid ada seorang pemuda di Basrah, yang mana seorang pemuda tersebut melampaui batas dalam perbuatan jeleknya, sehingga penduduk Basrah memandangnya dengan pandangan yang sangat hina karena perbuatannya yang jelek. Pokoknya jelek. Mungkin di desa ini tidak ada orang sejelek itu perbuatannya. Coba bayangkan. Kalau masyarakat di Basrah semuanya memandang hina karena perbuatan jelek, berarti kan saking jeleknya berarti kan. Lah kalau di sini desa kita ini apa ada orang yang berbuatan jelek sehingga orang sak desa memandangnya jelek? Tidak ada. Berarti ini sangat jelek, luar biasa jeleknya. Tidak ada di sini bandingannya dari jeleknya orang itu. Hanya saja ketika setiap datang bulan Rabiul Awal, dia itu mencuci pakaiannya,
memakai minyak wangi, ya teng begenteng lah gampangah, dan mengadakan walimah maulid dan meminta dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Ini setiap tahunnya begitu sampai beberapa tahun. Kemudian suatu ketika dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ya namanya orang hina ya, mungkin masyarakatnya itu orang memperhatikan, kurang peduli. Ngapain orang itu, mau diapain, orang itu orang jelek. Kan mungkin gitu kan. Kalau dialihkan dengan bahasa saya misalnya, jarang yang tak depor, mati lah, torot lah aja iya. Tina torot, mati lah mati. Lah ada aja gampang lah. Kemudian waktu malamnya, penduduk Basra itu hampir semuanya itu mendengar suara yang berbunyi uhduru ya ahlal Basrah wasyhadu janazata waliyin min awliyaillah. Wahai penduduk Basrah, datanglah saksikan jenazah wali daripada wali-wali Allah. Karena dia mulia di sisiku. Setelah mendengarkan suara demikian, penduduk Basrah itu datang semuanya. Awalnya tidak ada yang datang karena dianggap orang yang hina, karena perbuatannya memang keji, perbuatannya memang hina, sehingga mati pun tidak ada yang peduli. Setelah mendengar suara semua, itu menjadi keramat. Orang-orang Basra datang semua, menyaksikan jenazahnya dan menguburnya. Setelah menguburnya, malamnya bermimpi, hampir semuanya bermimpi penduduk Basra itu. Kenapa saya mengatakan hampir semuanya bermimpi? Karena di sini memakai fi'il madhi jamak. Fara'auhu bil ma'na bahwa yarfulu fi hulali min sundusin. Bermimpi melihat lelaki tersebut itu berpakaian mahkota yang gemerlapan, pakaian mewah dari sutra. Kemudian ditanya, wahai fulan, wahai pemuda, kan sebab apa kamu mendapatkan keutamaan seperti ini? Padahal masa hidupnya kamu itu orangnya ya seperti itu, perbuatannya ya jelek, tapi sekarang kok mendapatkan kemuliaan, keutamaan begitu besar. Sebab apa? Qala bita'dimih maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pemuda itu, saya mendapat kemuliaan seperti ini barokah daripada mentakdim atau mengagungkan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, jadi tidak heran kalau Raja Mudhaffar selalu merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mengetahui, fadilahnya mengetahui, dan isinya juga mengetahui, dan mulianya juga mengetahui, dan bagaimana balas Allah yang mengetahui. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, orang yang tidak suka mengadakan resepsi maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan menganggap bid'ah mungkarat, bahkan dianggap bid'ah dhalalah. Ini yang saya bertanya-tanya, apa orang itu memang tidak tahu? Ya mungkin anggap saja tidak tahu lah. Andai kata tahu, mungkin mereka yang menganggap demikian itu tidak akan begitu. Contoh lagi, qala Hasan Basri. Hasan Basri ini seorang tabi'i besar. Qaddasallahu sirrahu. Bagaimana katanya? Wadattu law kana li mislu jabali Uhudin dhaban la'am faktuhu ala qiraati maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat ingin, sangat senang, ingin andai kata saya punya emas sebesar bukit Uhud, pasti akan saya impakkan pada orang yang membaca maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Hasan Basri mengetahui, fadilahnya mengetahui, karena di samping mengadakan resepsi maulid itu niatannya memang itu wasilah kubroh. Misalnya ya, ini pernah saya praktekkan berulang-ulang. Misalnya sampean, antum semua ya, ingin jadi lurah misalnya ya. Sampean itu harus mengadakan maulid dengan pakaian-pakaian yang khusus, maka akan kamu akan terlaksana apa yang kamu cita-citakan. Ini sangat mujarab ini. Termasuk kalau kita ingin tidak keteter ke bagian keuangan misalnya ya. Walaupun tidak sampai kaya raya, tapi cukup untuk kita makan. Tidak sampai telat, kita pun harus bermaulid. Ini
Saya juga praktekkan, memang ternyata mujarab. Bagaimana caranya? Datang saja ke sini kalau ingin tahu caranya. Karena saya nanti kasih. Saya ijazahkan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.